Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, para jamaah rahimakumullah. Kali ini kita jumpa kembali dengan saya, Misbahul Munir, dalam kajian fikih dan kita memasuki bab wudhu menurut 4 mazhab untuk pertemuan yang keempat. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana Rasulullah berwudu menurut sahabat-sahabat yang telah menyaksikannya. Namun sebelumnya, mari kita awali dengan baca Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa, cara wudhu Rasulullah sebagaimana kita telah mempelajari, mengetahui pada pertemuan yang ketiga, bahwa Sayyidina Utsman yang memperagakan dan menyampaikannya dengan lugasnya. Beliau menyampaikan bahwa dalam wudhu itu dilakukan masing-masing dilakukan 3 kali, tetapi berbeda dengan apa yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Zaid yang mengatakan 2 kali. Nah, hal seperti itu padahal mereka semua sama-sama bertemu dengan Rasulullah, sama-sama melihat bagaimana cara wudhu Rasulullah. Nah, artinya jemaah bahwa wudhu itu ternyata memang sudah terjadi perbedaan para sahabat sejak ada Rasulullah. Padahal seandainya langsung menanyakan Rasulullah bagaimana cara wudhu, mungkin langsung mendapatkan penjelasan yang pasti. Maka wajar apabila kemudian para pengikutnya sampai pada diri kita ini, sekarang cara berwudhu itu berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, yaitu antara mazhab yang satu dengan mazhab yang lainnya. Nah, inilah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Namun, pada prinsipnya untuk rukun wudhu di antara beberapa mazhab itu yang 4 gerakan pokok atau 4 bagaimana kita melakukan hal-hal yang pokok itu adalah sama, yaitu sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjilakum ilal ka'baini. Nah, pada poin ini semua 4 mazhab mengatakan sepakat ini adalah bagian daripada rukun, yaitu membasuh muka, membasuh tangan, kedua tangan sampai ke siku, kemudian mengusap kepala, kemudian mengusap kaki, kedua kaki sampai dengan kedua mata kaki. Nah, sekarang baiklah, mari kita ikuti bagaimana penjelasan-penjelasan para imam mazhab ini. Dan untuk kali pertama saat ini akan saya sampaikan tentang cara wudhu menurut mazhab Hanafiyah. Imam Ibnu Maudud al-Mausil yang wafat pada tahun 633 Hijriah, seorang ulama bermazhab Hanafi, dalam kitab matannya Bukhtar al-Fatwa yang menjadi salah satu rujukan dalam mazhab Hanafi, menetapkan praktik wudhu dari sisi rukun dan sunnahnya. Sebagaimana disebutkan, wa farduhu ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini minal mirfaqaini wa mashu rubu'ir ra'si wa ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Artinya adalah fardu wudhu adalah membasuh wajah, membasuh tangan, dan juga kedua siku, mengusap seperempat kepala, dan membasuh kaki atau mengusap kaki, dan juga kedua mata kaki. Pemirsa, 4 hal ini sama dengan apa yang dimaksudkan dalam surah Al-Maidah ayat 6. Namun kita perhatikan
kelengkapan tata cara wudhu yang disampaikan menurut mazhab Hanafi ini, yaitu kalau dirangkai dengan sunnah-sunnahnya. Apa saja sunnah-sunnah yang disampaikan oleh beliau bahwa wudhu itu harus bagaimana? Kita perhatikan. Di sini sunanul wudhu ghuslul yadaini ila rusghaini salasan qabla idkhalihima fil ina'i limanis taiqadha min naumihi. Tuh. Kemudian berikutnya wa tasmiyatullahi ta'ala fi ibtidaihi waswak wal madmadah wal istinsyaq salasan wa mashu jami'ir ra'si wal udunaini bima'in wahidin wa tahlilul lihyati wal asabi'i wa taslithul ghusli. Artinya begini, sunnah wudhu menurut mazhab Hanafi terdiri dari membasuh kedua tangan sampai pergelangan tangan sebanyak 3 kali sebelum mencelupkan tangannya ke dalam wadah air bagi yang baru bangun dari tidur. Jemaah, apa maksudnya? Maksudnya adalah kita ketahui begini, di tempat-tempat tertentu, mungkin bahkan di rumah kita sendiri, atau kalau kita pergi ke Jawa, di Jawa itu bak mandinya besar-besar. Bak mandinya besar-besar. Berbeda dengan perumahan di BSD ataupun di PTN. Biasanya bak mandinya kecil-kecil. Nah ini, zaman dulu ataupun mungkin di zaman sekarang masih ada yang memakai bak mandi yang sangat besar, yang besar ya. Sehingga dapat dipastikan bahwa air yang ada di bak mandi itu lebih dari 2 kula karena besarnya bak mandi. Sehingga dalam tuntunan berwudu itu di situ dijelaskan bahwa kalau kita dalam posisi bangun tidur sebelum kita membasuh atau melakukan kelengkapan membasuh muka dan seterusnya itu, maka kita sebelum tangan kita mengambil air dari bak mandi yang besar itu, dari bak besar tadi ya, tangan kita dicuci dulu. Dicuci dulu sampai 3 kali, sampai pergelangan, ya. Apalagi kita baru bangun tidur, baru tangan kita masuk ke air. Nah, ini maksudnya begitu, ya. Ya, jemaah. Tapi kalau pakai keran, ya pakai keran berarti kan di sini langsung. Nah, langsung pakai keran. Tidak ada kemudian untuk mencelupkan karena kita pakai keran. Seperti nanti praktek wudhu yang diperagakan nanti adalah dengan memakai keran. Nah, kemudian sunnah berikutnya di sini adalah membaca tasmiyah atau basmalah ya di awal wudhu. Jadi setelah kita cuci tangan nih, tadi kan sebelum masukkan ini, baru kita salah masukkan, baru baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah membaca bismillah, di situ kemudian bersiwak dulu. Bersiwak. Nah, siwak. Nanti kalau pakai siwak itu adalah nanti ada peraganya pada saat praktek. Ini tangan ya dimasukkan dari sini. Nah, tangannya gini. Nah ini, siwaknya ini. Ya. Kemudian setelah bersiwak baru madmadah. Madmadah itu berkumur-kumur. Kemudian istinsyak. Istinsyak itu memasukkan air ke hidung. Dimasukkan. Dihirup sampai benar-benar masuk. Krek, itu sampai ke dalam. Ya. Saya tidak menjelaskan lagi tentang faidahnya. Bagaimana kalau kita masukkan air. Kemudian setelah dimasukkan, baru dikeluarkan. Yang dinamakan istinsyar. Ya. Nah, itu sunnahnya. Kemudian, nah ini ada yang kita ketahui bahwa kalau dalam urutan-urutan wudhu biasa mungkin kita mengetahui adalah yaitu secara satu-satu ya, gerakan setelah ini maka ini gitu ya. Ini enggak, yaitu yang ini yang menjadi kekhususan dari mazhab Hanafi itu adalah mengusap rambut atau kepala itu dan kedua telinga dengan satu usapan air. Jadi ini air tangan leg ya. Kalau nanti dipraktekkan ini ke sini, diusapkan gitu ya ke belakang. Kemudian ke depan lagi, langsung ke telinga. Nah, satu gerakan.
Jadi tidak tidak seperti kita ketahui, sini ngambil air terus ke sini dulu, kemudian setelah itu ambil air lagi baru ke sini. Nah, enggak, ya. Nah, itu sunnahnya, dan tidak kalah di sini disebutkan ada yang disebut dengan tahlil. Ya, ya. Apa tahlil itu? Itu mengusap-ngusap, atau bisa dikatakan dengan menggosok-gosok, ya, menyela-nyelani bagian badan yang disebut dengan jenggot ini, termasuk ruas jari. Nah, ruas jari. Nah, ya, ruas jari. Ya, semuanya, dua-duanya ya. Ini semuanya dilakukan masing-masing 3 kali. Baiklah jamaah rahimakumullah. Mari kita ikuti secara bersama dan seksama, perhatikan dengan sungguh-sungguh bagaimana prakteknya cara wudhu mazhab Imam Hanafi ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini saya akan mempraktekkan cara berwudu menurut 4 mazhab. Itu yang pertama adalah mazhab Hanafi. Sebagaimana kita ketahui bahwa mazhab Hanafi itu rukun wudu hanya 4, berarti yang 4 tidak boleh ditinggalkan. Kalau yang lainnya adalah merupakan sunnah. Apa itu? Yang pertama adalah membasuh muka, ya. Yang kedua, membasuh tangan sampai ke dengan siku, ya, kedua-duanya. Yang ketiga adalah membasuh kepala. Menurut beliau itu 1/4 dari kepala. Dan yang keempat adalah membasuh kaki sampai mata kaki, kedua kaki. Nah, selainnya itu adalah sunnah. Nah, untuk ini maka perlu saya tegaskan dulu, kita harus bisa membedakan mana yang disebut dengan membasuh dan mengusap. Kalau membasuh berarti ini ada air, ini airnya dialirkan, ya. Nah, ini kemudian ini namanya air, ada air di tangan ini, kemudian dibasuhkan. Kalau mengusap berarti ini dibasahkan gini aja, seperti orang mencuci tangan ini, baru kita ini adalah diusapkan. Itu bedanya antara membasuh dan fagsilu sama wamsahu, itu bedanya. Sekarang kita perhatikan, ya. Pertama, di dalam praktek mazhab Hanafi itu adalah mencuci tangan sampai pergelangan, kanan kiri 3 kali. Nah, perhatikan, kita nyalakan airnya. Nah, ini tangan, ya, yang kanan didulukan sekali, 2 kali, ya, dan 3 kali, ya, ketiga nih. Nah, satunya juga yang kiri sekali, ya, 2 kali, ya, 3 kali, ya. Nah, sekarang sudah selesai. Selanjutnya adalah ini baru masuk bagian-bagian yang kalau bagian-bagian yang inti seperti ini, ya. Nah, kita pertama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah baca basmalah, urutan baca Hanafi adalah langsung kita siwak. Kita rampingkan siwak. Siwak itu macamnya ini. Kita rampingkan siwak. Ya, yang begini. Ya, kemudian kenapa saya basuh? Karena penting supaya walaupun ini sudah bersih, kita usap siwak ini, ya, ke kanan, ke kiri, kanan, ke kiri, ya. Kemudian bawah juga kanan, kiri, kanan, kiri. Kalau perlu di sela-sela nih, ya. Nah, ya, gini, ya. Sudah selesai. Kita masuk pada bagian berikutnya. Nah, masuk ke berkumur-kumur, apa yang disebut dengan batmah. Perlu saya tegaskan kembali bahwa siwak ini hanya ada di dalam praktek wudu, itu ada di mazhab Hanafi, ya, sementara yang lain itu biasanya ketika mau sholatnya itu semuanya sama, ya. Hanafi juga semuanya masih ada siwak termasuk bagian dari sunnah, ya. Kemudian setelah ini baru kita batmah. Ini batmah ada kumur-kumur 3 kali. 1, 2, 3. Selesai. Langsung kita akan melakukan apa yang disebut istinsyak, memasukkan air ke hidung. Ini harus masuk sampai benar-benar sampai ke dalam, ya, disedot sampai terasa ke dalam, baru keluarkan dengan tangan kiri. 1, 2,
mengeluarkan namanya istinsyaq. Ya, ada 3 itu tadi. Setelah selesai baru kita langsung ke membasuh muka. Membasuh berarti lagi ada air. Kita siramkan muka kita, ya. Ini sampai rata dari atas ke bawah. Ya, jadi ini juga sama gerakan. Nah, ini juga ada jenggot, ya, ada jambang, harus digosok-gosok. 1, kemudian 2, ya, 3, nah, juga digosok-gosok. Setelah selesai, baru kita masuk ke berikutnya adalah membasuh tangan sampai siku. Tangan, ya, ini, dan sampai siku. Karena kita pakai keran, jadi kita langsung, ya, yang kanan dulu, ya. Oke, baru yang kiri sama, ya, ini, ya, ini sampai gosok-gosok, ini dari tangan ke siku, ya, dari tangan ke siku, bukan dari siku ke tangan, ya, bukan dari siku ke tangan. Nah, ini aku pakai. Nah, kenapa penjelasannya adalah ketika mengatakan wamsahu wamsilu wujuh wa aydiyakum, dan ke tangan ilal marafiq, berarti dari tangan ke atas. Nah, ini bedanya gitu, ya. Jangan sampai bukan dari sini, bukan dari marafiq sampai ke bawah atau ke tangan, ya, terbalik. Nah, setelah selesai baru kita membasuh kepala, yang dikatakan oleh beliau di dalam mazhab itu adalah seperempat. Seperempatnya ambil di sini aja, bagian atas. Ini bedanya dengan mazhab yang lain. Mazhab Hanafi itu berwudu ketika membasuh kepala itu sekaligus satu paket dengan membasuh telinga. Mengusap kepala satu paket dengan mengusap telinga. Ya, ini ketika satu paket nanti bahkan tidak disebut mengusap telinga lagi. Ini, ya, ini tangan, ini airnya. Jadi tidak dipakai air, tidak. Ini kemudian ini taruh sini ke belakang, kemudian ke depan. Ya, ini yang pertama, ya, baru ke sini. 1, ya. 2 lagi, 2, ya, lagi 3, ya. Nah, satu paket tidak perlu kita dikenakan air lagi, bukan dengan air baru lagi, tidak. Ini, ya, nanti selesai baru kita masuk ke bagian kaki. Kok nggak telinga tadi sudah satu paket dengan kaki bagian kanan dulu, ya. Tentunya ini adalah dari bagian jari-jari, ya, jari-jari, ya. Nah, ini di sini digosok-gosok, ya, terus jari terus ke atas. Ingat, bukan dari atas, bukan dari betis kemudian ke jari-jari dulu, ya. Yang kedua, nah, ini, nah, ya. Yang ketiga, nah, ke atas, lebih nggak apa-apa, lebih dari mata kaki nggak apa-apa. Ini juga sebelahnya yang kiri pun sama. Dulu dari sampai atas, dilebihkan dari mata kaki nggak apa-apa. Ya, sudah 3 terus dilihat. Nah, setelah selesai, ini udah selesai rangkaiannya, baru kita berdiri menghadap kiblat, angkat tangan kita, berdoa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Nah, demikian cara wudhu mazhab Hanafi. Demikianlah pembelajaran atau materi kajian bab wudhu, cara wudhu menurut mazhab Imam Hanafi sebagaimana yang telah dipraktekkan. Semoga kita bisa mengambil sebuah pembelajaran sehingga ketika ada orang berwudhu secara atau seperti ini caranya, berarti kita sudah tahu, oh, itu berarti wudhunya mazhab Imam Hanafi. Dan kita tidak akan mempermasalahkan lagi, oh, kok wudhunya kayak gitu ya? Tidak lagi, karena kita sudah tahu. Nah, itu saya kira pentingnya kita belajar sehingga ketika kita tahu tidak mudah menyalahkan orang lain. Semakin luas ilmu kita,
maka semakin kita belajar, maka kita akan semakin merasa semakin bodoh, kan memang ketidaktahuan kita di dalam ilmu itu sendiri. Terima kasih. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.